Eh, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, coba jawab jujur di hati masing-masing. Siapa di sini yang beberapa hari terakhir ini sering banget buka HP cuma buat cek saldo? Atau mungkin dari subuh sudah siap-siap mau ke ATM, padahal mata masih setengah merem. Tenang, kamu nggak sendirian. Soalnya, kabar soal pencairan gaji pensiunan tanggal 5 Maret 2026 ini lagi ramai banget dibicarakan di mana-mana. Ada yang bilang bakal ada rapel besar, ada yang bilang gaji naik drastis, bahkan ada yang sudah heboh bilang THR ikut cair barengan. Wah, kalau dengar kabar kayak gitu, pasti bikin jantung deg-degan ya. Antara senang, berharap, tapi juga takut kalau ternyata cuma kabar angin. Makanya di video kali ini, kita bakal ngobrol santai, tapi serius soal semua fakta di balik pencairan gaji pensiunan tanggal 5 Maret 2026. Kita kupas pelan-pelan supaya semuanya jelas dan tidak ada lagi yang bingung atau kecewa karena informasi yang setengah-setengah. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir ya. Jangan di-skip, jangan dipercepat, karena setiap bagian penting banget buat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali berkumpul di channel yang sederhana ini. Semoga setiap informasi yang kita bagikan di sini bisa menjadi manfaat dan membawa ketenangan hati bagi kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pejuang negeri yang sekarang sedang menikmati masa purna bakti. Dulu Bapak dan Ibu sudah mengorbankan banyak hal untuk bangsa ini. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin ada yang harus berpisah lama dengan keluarga demi tugas negara. Jadi dimanapun Bapak dan Ibu berada sekarang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah kembali bergabung di channel ini. Channel ini memang kami buat khusus untuk berbagi informasi terbaru yang berkaitan dengan para pensiunan, calon pensiunan, serta keluarga besar ASN, TNI, dan Polri. Tujuannya satu, supaya kita semua mendapatkan informasi yang jelas, tidak simpang siur, dan tentu saja menenangkan hati. Ngomong-ngomong soal tanggal muda, pasti bagi para pensiunan tanggal itu punya arti yang spesial ya. Buat sebagian orang, mungkin tanggal muda cuma sekadar pergantian bulan. Tapi bagi para pensiunan, tanggal itu sering jadi momen yang ditunggu-tunggu. Disitulah hasil dari puluhan tahun pengabdian datang kembali sebagai hak yang diberikan negara. Makanya, ketika ada kabar soal pencairan gaji pensiunan, apalagi ditambah isu kenaikan atau rapel, wajar kalau banyak yang langsung penasaran. Bahkan ada yang sudah mulai menghitung-hitung rencana belanja kebutuhan rumah, apalagi sekarang kita juga sedang berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tapi di tengah ramainya kabar tersebut, kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya bagaimana fakta yang sebenarnya? Pertanyaan pertama yang paling banyak muncul adalah, apakah benar gaji pensiunan untuk bulan Maret 2022 mulai dicairkan tanggal 5 Maret? Jawabannya adalah, iya, benar. Berdasarkan informasi dari sumber resmi, termasuk dari PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ASN, proses pencairan gaji pensiun untuk periode Maret 2026 memang dijadwalkan masuk ke rekening para pensiunan pada tanggal 5 Maret 2026. Tanggal tersebut memang sudah menjadi bagian dari siklus pembayaran pensiun yang selama ini berjalan. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Kita harus melihat dulu tanggal tersebut jatuh pada hari apa. Apakah hari kerja atau hari libur? Kenapa ini penting? Karena proses transfer dana melibatkan beberapa tahapan. Biasanya, dana dari Kementerian Keuangan akan disalurkan terlebih dahulu ke PT Taspen. Setelah itu, Taspen mendistribusikan dana tersebut ke bank-bank mitra pembayaran seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau ke kantor pos. Kalau tanggal 5 Maret jatuh pada hari kerja, biasanya prosesnya berjalan lancar dan dana bisa langsung masuk ke rekening.
Tapi, kalau tanggal itu jatuh pada hari libur atau akhir pekan, maka kemungkinan besar proses transfer antar bank baru akan berjalan di hari kerja berikutnya. Walaupun begitu, di zaman sekarang banyak bank besar yang sudah menggunakan sistem otomatis. Jadi, walaupun hari libur, dana kadang tetap bisa masuk ke rekening nasabah. Bagi yang menerima pensiun melalui bank, biasanya lebih cepat terlihat di saldo rekening. Tapi, bagi yang mengambil dana pensiun melalui kantor pos, pencairan secara langsung di loket biasanya baru bisa dilakukan saat hari kerja. Jadi, kalau Bapak dan Ibu cek saldo pagi-pagi tanggal 5 dan ternyata belum masuk, jangan langsung panik. Coba cek lagi beberapa jam kemudian atau sore hari. Insya Allah, dana tetap akan masuk karena itu adalah hak Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin heboh, isu kenaikan gaji dan rapel. Belakangan ini di berbagai grup WhatsApp, media sosial, bahkan obrolan di warung kopi, ramai sekali kabar yang mengatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2026 akan ada kenaikan gaji pensiunan yang cukup besar. Ada yang bilang naik 12%, ada juga yang bilang lebih dari itu. Bahkan ada yang sudah menyebarkan daftar nominal baru yang katanya akan diterima para pensiunan. Kabar seperti ini tentu saja langsung membuat banyak orang senang sekaligus berharap. Apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, berita tentang kenaikan penghasilan tentu terasa seperti angin segar. Tapi kita harus ingat satu hal penting. Dalam urusan gaji dan pensiun, tidak ada istilah katanya atau kabarnya. Yang berlaku hanyalah aturan resmi pemerintah, biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Saat ini, aturan yang masih menjadi dasar pembayaran pensiun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, sudah ditetapkan bahwa gaji pensiunan mengalami kenaikan sebesar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Artinya, kenaikan tersebut sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2024 dan sudah diterima oleh para pensiunan selama tahun 2024, 2025, dan juga awal tahun 2026. Jadi kenaikan 12% itu bukanlah kenaikan baru yang akan muncul sekarang. Lalu bagaimana dengan isu rapel? Untuk memahami rapel, kita bisa menggunakan contoh sederhana. Bayangkan seseorang memiliki usaha kecil menjual beras. Pemerintah memutuskan bahwa mulai 1 Januari, harga beras harus naik Rp1.000 per kilo. Tapi surat keputusannya baru keluar di bulan Maret. Selama Januari dan Februari, pedagang tersebut masih menjual dengan harga lama. Setelah keputusan resmi keluar, maka pedagang berhak menerima selisih harga dari 2 bulan sebelumnya. Selisih itulah yang disebut rapel. Namun, dalam kasus kenaikan gaji pensiunan yang 12% tadi, kenaikan tersebut sudah diberlakukan sejak awal dan sudah dibayarkan. Jadi, secara logika, tidak ada rapel untuk kenaikan tersebut. Rapel baru bisa muncul jika pemerintah mengeluarkan aturan baru yang menetapkan kenaikan gaji tambahan dan berlaku surut dari tanggal tertentu. Misalnya, ada aturan baru yang mengatakan gaji pensiunan naik lagi mulai Januari 2026. Jika aturan itu baru keluar di bulan Maret, maka barulah ada rapel. Pertanyaannya sekarang, apakah sampai awal Maret 2026 sudah ada aturan baru seperti itu? Jawabannya adalah belum ada. PT Taspen sendiri sudah beberapa kali mengingatkan para pensiunan agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Taspen hanya menjalankan pembayaran sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kalau belum ada aturan baru, maka tidak mungkin mereka membayarkan dana dengan nominal yang berbeda. Jadi kesimpulannya, sampai saat ini, isu kenaikan gaji baru dan rapel besar pada tanggal 5 Maret 2026 masih sebatas rumor. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada kabar baik sama sekali. Justru, ada satu kabar yang cukup menggembirakan, yaitu soal tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Banyak yang bertanya, apakah THR akan cair bersamaan dengan gaji tanggal 5 Maret?
Untuk saat ini, jadwal pastinya memang belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan pola dari tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dicairkan sekitar 10-7 hari sebelum Idul Fitri. Jika Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April, maka kemungkinan besar THR akan dibayarkan pada pertengahan atau akhir bulan Maret. Jadi, kemungkinan besar tidak bersamaan dengan gaji awal bulan. Besaran THR sendiri biasanya setara dengan 1 kali penghasilan pensiun bulanan. Artinya, bukan hanya gaji pokok saja, tetapi juga termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain yang melekat pada pensiun tersebut. Menariknya lagi, berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, THR untuk pensiunan biasanya diberikan tanpa potongan pajak, sehingga jumlah yang diterima bisa utuh. Karena itu, banyak pensiunan yang memanfaatkan THR untuk berbagai keperluan. Ada yang membeli kebutuhan lebaran, ada yang membelikan pakaian baru untuk cucu, ada yang memperbaiki rumah, bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian untuk sedekah. Sekarang kita sedikit membahas kisaran nominal gaji pensiunan berdasarkan golongan. Untuk golongan 1, kisaran gaji pensiun biasanya berada di sekitar 1 juta hingga 1,3 juta rupiah per bulan, tergantung masa kerja. Untuk golongan 2, nominalnya berkisar antara 2.200.000 hingga sekitar 3.200.000 rupiah. Golongan 3 biasanya menerima sekitar 2.800.000 hingga 4 juta rupiah per bulan. Sedangkan golongan 4, sebagai golongan tertinggi, bisa menerima sekitar 3.200.000 hingga hampir 5 juta rupiah per bulan. Nominal ini bisa berbeda-beda, tergantung masa kerja dan tunjangan yang dimiliki masing-masing pensiunan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan proses otentikasi Taspen sudah dilakukan. Otentikasi ini adalah proses verifikasi untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih berhak menerima dana tersebut. Sekarang prosesnya sudah sangat mudah karena bisa dilakukan melalui aplikasi Taspen Otentik di smartphone. Biasanya cukup dengan verifikasi wajah atau video singkat. Jika otentikasi belum dilakukan, sistem bisa saja menahan pembayaran sampai verifikasi selesai. Karena itu penting sekali untuk memastikan proses ini dilakukan tepat waktu. Terakhir, Bapak dan Ibu yang kami hormati, masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil dari perjuangan panjang selama bertahun-tahun. Ini adalah masa untuk lebih dekat dengan keluarga, dengan cucu-cucu, dan juga untuk lebih banyak beribadah. Jangan sampai ketenangan masa pensiun terganggu oleh kabar-kabar yang belum tentu benar. Terima saja setiap rezeki yang datang dengan rasa syukur. Jika ada tambahan seperti THR, itu adalah bonus yang patut disyukuri. Yang terpenting adalah kesehatan, ketenangan hati, dan kebersamaan dengan keluarga. Semoga semua rezeki yang diterima selalu membawa keberkahan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta umur panjang yang penuh manfaat.